Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kembali ketemu lagi dengan saya Muhammad Taufik dari Klinik Pengobatan Bahasa Alam. Pembahasan liver yang terakhir yaitu liver sakit namanya sirosis. Sirosis itu apa? Sirosis itu suatu kondisi liver itu bunuh diri. Kenapa kok bunuh diri? Nah, jadi liver ini kan pabrik obat. Darah masuk ke liver, diambil atau disintesa oleh liver. Ketika ada penyakit, maka penyakit ini diambil, dimasukkan ke sel atau penjara. Nah, liver akan membuat obat untuk membunuh penyakit tersebut. Obatnya namanya empedu. Nah, ketika sudah bertahun-tahun ternyata liver tidak mampu membunuh penyakit tersebut, maka liver ini mengambil keputusan kalau penyakit ini sampai terlepas dari penjara atau dari sel, penyakit ini akan membahayakan seluruh tubuh. Maka keputusan diambil liver yaitu penyakitnya harus dimusnahkan. Tetapi karena tidak bisa dimusnahkan oleh obat yang dibuat oleh liver, maka liver mengambil suatu keputusan membunuh selnya atau membakar selnya. Bagikan seseorang di dalam penjara, penjaranya dibakar, maka orang tersebut akan mati. Tetapi efeknya apa? Penjaranya hilang, selnya juga hilang atau ikut mati. Nah, ketika yang jadi problem, ketika jumlah penyakit yang dipenjara oleh liver ini terlalu banyak, maka kan sel yang mati di dalam liver sangat banyak sekali. Akhirnya apa? Liver kekurangan sel, liver semakin mengecil, dan bisa-bisa akhirnya apa? Mati. Karena apa? Kekurangan sel. Yang jadi problem itu ketika ternyata penyakit tersebut berkembang di luar liver, dan setiap masuk di liver dia diambil, masukkan ke sel dan dipenjara. Begitu berulang-ulang, maka dalam kurun waktu beberapa bulan saja liver sudah bisa kehilangan sebagian besar selnya. Livernya mengecil, mengeras, dan akhirnya mati. Kalau livernya mati, orangnya ya ikut mati. Karena manusia tidak mungkin bisa hidup tanpa liver. Dan perlu diketahui, liver ini tidak bisa dicangkok. Kalau jantung rusak, cuma di medis sudah ada, cangkok jantung sudah ada. Liver tidak bisa. Permasalahannya di situ. Karena liver ini pabrik obat yang spesifik. Nah, tanda-tanda seseorang mengalami sirosis seperti apa? Kalau pasien itu disuruh menjulurkan lidahnya dikeluarkan, ya kan? Jadi yang perlu diketahui, liver itu ada di perut, nempel di lambung sebelah kanan, sebelah sini. Jadi kalau liver itu letaknya itu nempel di lambung sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah kanan, ya kan? Jadi letaknya liver itu nempel di lambung sebelah kanan. Maka tanda-tanda simptomik yang bisa kita lihat kalau seseorang pasien itu menjulurkan lidah di sebelah samping lidah, samping lidah sebelah kiri. Kalau terjadi warnanya coklat dan cekung, itu menunjukkan sirosis. Kenapa? Karena cekung ini menunjukkan sel-sel liver banyak yang mati. Ini tanda pertama. Tanda kedua apa? Yang saya amati, kalau seseorang itu ada kulitnya warnanya bercak putih. Jadi semakin lama semakin banyak. Kalau seseorang yang tadinya cantik akhirnya hilang kecantikannya, kenapa? Karena terjadi bercak putih. Kalau laki-laki ganteng, hilang gantengnya karena terjadinya bercak putih itu. Ini biasanya mengalami sirosis, yang saya amati seperti itu. Jadi bercak putih yang menyebar di wajah, di tangan, di kulit ini semakin lama semakin banyak. Ini bukan kasus kulit,
tetapi ini kasus livernya mengalami sirosis. Ini pengamatan saya. Pengobatan sirosis kalau di medis seperti apa, saya tidak tahu, karena sampai sekarang saya belum pernah mendengar pengobatan sirosis, ya kan, yang di medis. Tetapi kalau di bahasa alam, nah ini yang akan saya sampaikan ini pengobatan sirosis. Ini yang perlu Anda ketahui, sirosis ini berawal dari perintah genetika, ya kan, yang ada di liver untuk membunuh sel-selnya. Perintah ini harus dihentikan. Jadi perintah ini bekerja, ya kan, di luar kesadaran seseorang. Berarti yang bekerja ada memori bawah sadarnya, atau gerak refleksnya memori bawah sadarnya. Ketika dia tidur, ya kan, memori bawah sadar ini bekerja, ya kan. Ini. Tetapi memori bawah sadar ini sudah bekerja dan mempengaruhi liver. Baik dia tidur atau tidak tidur, ya kan, liver akan membunuh sel-selnya, membakar sel-selnya. Maka ini harus dihentikan. Harus dihentikan. Kenapa kok terjadi memori bawah sadar seperti itu? Ini urusan kejiwaan. Yang pertama, ya kan, yang pertama biasanya adanya rasa takut sakit, takut dan sebagainya. Yang pertama itu yang mencekam dan berlarut-larut. Yang kedua, karena jiwanya orang tersebut biasanya, kalau orang bahasa Jawa, ngeyelan itu bahasa Indonesianya, kalau diingatkan selalu membantah, selalu membuat alasan. Tidak ada istilah seperti yang disebutkan di Al-Quran, yaitu kata-kata sami'na wa ta'na, itu enggak ada. Adanya ngeyel dan ngeyel, membantah dan memberi alasan. Sami'na wa ta'na itu hampir enggak ada. Ini secara kejiwaan seperti itu. Orang boleh bicaranya, ya kan, ikut, tapi hatinya kan ngeyel. Nah, ini cara kejiwaan. Ini membentuk memori bawah sadar seperti itu. Nah, ini apa? Karena ngeyelnya ini, liver pun ikut ngeyel. Tidak bisa diperintah secara sistem tubuh. Dia memerintah dirinya sendiri untuk apa? Untuk membakar sel. Masalahnya di situ. Ketakutannya untuk membakar sel, masalahnya di situ. Kembali lagi memori bawah sadar. Maka dua jiwa ini harus dibuang kalau mau sehat, kalau mau berumur panjang. Intinya di situ. Jadi yang pertama ketakutan. Takut ini kalahnya dengan perasaan apa? Perasaan ikhlas, terserah Allah, sak kersane Gusti Allah. Sembuh lah makhluk kok kan gitu. Itu bahasa Jawa. Terserah Allah lah. Yang kita itu makhluk, tidak bisa apa-apa. Ya kan? Mau sakit ya terserah Allah. Kita itu makhluk, ya kan? Kalau Allah mudah sakit, kita tidak bisa sehat. Kalau kita sehat, ya kan, apapun yang akan terjadi tetap kita sehat. Kenapa? Allah memberikan fasilitas sehat. Ya kan? Seperti itu. Jadi kalahnya dengan ikhlas, terserah Allah. Ini harus ditanamkan. Yang kedua, ngeyelannya tadi, ya kan, jiwa membantah tadi, coba dibuang. Ganti dengan jiwa yang tawadhu, sami'na wa ta'na. Pada orang tua ngikut, pada guru ngikut, ya kan, disarankan teman ngikut, disarankan anak kecil juga ngikut. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Lalu bagaimana agar tidak bisa ngeyel, jiwa ini tidak memberontak? Ini perlu kesadaran diri. Ya kan? Kita itu apa sih? Ya kan? Kita kan manusia, tempatnya salah. Ya kan, yang namanya emas keluar dari tainya anjing ya tetap emas.
yang namanya emas keluar dari bersama berak itu ya tetap emas. Kuning tai dan kuning emas itu beda. Maka yang namanya nasihat dari anak kecil pun ya tetap nasihat. Nasihat dari orang biasa pun nasihat. Jangan memandang seterata, kamu itu apa, sekolahmu apa. Jangan seperti itu. Kita tuh manusia. Kita sarjana pun tetap sebagai manusia penuh dengan salah. Nah, kita harus sadar seperti itu. Kesadaran tingkat tinggi, kesadaran tingkat dewa mungkin kalau kita itu akan menjadi dewa. Nah, seperti itu. Jadi sami'na wa ta'na ini harus kita tanamkan. Kalau sampean sholat, imamnya ya kan mengatakan ya kan rapatkan barisanmu, rapatkan shofmu, kita akan mengatakan sami'na wa ta'na. Saya dengar dan saya taat. Seperti itu. Anda dinasihati siapapun seperti itu. Hati-hati, urusan hati bukan urusan mulut. Kalau sampean sudah bisa, maka ya kan maka sampean itu perbanyak munajat, bukan zikir, bukan doa, bukan baca Al-Quran, tetapi bermunajat. Bermunajat itu bukan meminta kepada Allah. Kita bicara pada Allah, ya Allah, kula niki saya ini makhluk ya Allah, ya kan, yang tidak punya kuasa apa-apa. Engkau yang paling berkuasa, maka saya ikhlas apapun yang akan terjadi. Ketika engkau menghendaki saya sakit, tidak ada yang bisa menolaknya. Saya pun tidak bisa, saya tetap sakit. Ketika engkau menghendaki saya sehat, tidak akan ada satu makhluk pun yang bisa menyakiti saya, membuat saya sakit. Karena engkau yang maha kuasa. Ini ikhlasnya sampai situ. Bermunajat, ya Allah, saya ini manusia penuh menjadi tempat salah, ya kan. Maka ya kan belasah jiwa yang bisa menerima nasihat dari siapapun dan jadikan nasihat itu bermanfaat untuk saya, seperti itu. Nah, ini dilakukan munajat ini berulang-ulang. Sehabis sholat mungkin setengah jam, mungkin 1 jam, sebelum tidur melakukan 1 jam, seperti itu. Ketika dilakukan berulang-ulang ini akan menjadi refleks, akan terekam oleh memori bawah sadar. Apalagi dilakukan sampai sampean itu nanti mengantuk dan tertidur. Nah, ini ketika sampean bisa sampai mengantuk dan tertidur, ini akan masuk ke bawah memori bawah sadar. Nah, ini akan menghentikan ya kan perintah DNA liver yang menyuruh membakar selnya ini. Ketika perintah ini terhenti, maka proses sirosis pun terhenti. Nah, setelah itu kuatkan imunitas tubuh. Ya kan, imunitas tubuh ada yang pabrik obat yang lain selain liver, ada yang namanya sumsum memproduksi leukosit, nodus limfa membuat cairan getah bening. Ini diaktifkan semua. Livernya juga. Kalau jiwanya sudah diperbaiki, kuatkan imunitas. Caranya menguatkan imunitas dengan apa? Ada beberapa hal yang harus sampean lakukan. Yang pertama, di YouTube ini sampean cari video. Keywordnya adalah senam imunitas. Di channel ini sampai subscribe channel ini. Setelah subscribe, cari di channel ini senam imunitas. Lakukan 1/4 jam saja sehari. Ini untuk merawat kesehatan. Siapa dengan ingin sehat, ingin awet muda, ya kan? Lakukan senam ini 1/4 jam sehari. Senam imunitas. Sampai lakukan juga terapi metabolisme. Nah, terapi metabolisme ini lakukan 1/4 jam, kalau bisa setengah jam. Seperti itu. Sehari berapa kali? Terserah. Minimal sehari sekali lakukanlah. Ini akan menjaga kesehatan sampean, kesehatan jiwanya, kesehatan badannya sampean. Tetap saja kita, ya kan, saya ini tetap saja istilahnya apa? Mengakui pendapat, ya kan, dari Socrates, mensana in corpore sano, dalam jiwa yang sehat terdapat badan yang sehat. Dan sebaliknya, seperti itu. Jadi kalau jiwanya sampean sehat, badannya sampean sehat. Kalau badannya sampean sehat, jiwanya sampean insya Allah sehat. Keimanannya sampean sehat. Nah, seperti itu. Ini pembahasan tentang sirosis. Nah, untuk jamu dan sebagainya sampean buka YouTube, ya kan?
video-video saya yang kemarin-kemarin yang membahas tentang masalah liver, cara pengobatannya dan sebagainya. Insya Allah sampean akan sehat, ya kan? Kalau itu pasien sampean insya Allah sehat ketika sampean bisa menyarankan seperti yang saya omongkan ini. Harus dimotivasi sampai dia bisa memori bawah sadarnya menjadi bagus. Terima kasih atas atensinya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk Anda. Saya dari Bali, Muhammad Taufik dari Bali, ya kan, mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.